إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث الآية أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam lisan kita, dalam hati kita, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kita telah menerima banyak sekali kenikmatan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita bersyukur bahwasanya segala apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati adalah itu merupakan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita miliki bukan semata-mata karena kita rajin makan makanan yang bergizi, misalkan kayak aku anggar mame orang bergizi beriangan begini, atau ketika kita diberikan banyak harta oleh Allah, kayak aku sugih, PDW aku rajin bekerja keras, kemudian juga pandai memanfaatkan waktu tanpa melibatkan Allah dalam segala kenikmatan yang kita rasakan. Maka harus senantiasa melibatkan Allah. Hati kita mempercayai hati itu bahwa segala sesuatunya adalah dari Allah. Kemudian lisan kita juga berucap berterima kasih, memuji pada Allah Subhanahu wa taala, paling boten mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena terhadap segala apa yang telah Allah berikan berupa kenikmatan pada kita, maka ungkapkannya itu lewat hati, lewat lisan, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Sudah dikasih kesehatan oleh Allah, maka sehat kita senantiasa sehat yang afiat, sehat pun yang bermanfaat. Sudah diberikan perintah oleh Allah untuk berpuasa, kita diberi kesehatan, amalkan sebagai bentuk syukur kita. Kemudian juga ketika dikasih banyak harta, Allah perintahkan untuk zakat, infak, sedekah, amalkan. Jadi tidak hanya dalam hati, lisan, tapi juga diamalkan dalam amal perbuatan, ataupun amal soleh. Jadi penting sekali ketika kita bersyukur, maka sering diingatkan. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa kayaknya lebih tinggi Ramadan sekarang sudah Ramadan akan meninggalkan kita. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang istimewa, bulan yang baik di antara bulan-bulan yang lain akan segera habis, akan segera meninggalkan kita. Kalau mungkin ditanya ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah berada di penghujung, di akhir-akhir Ramadan, kita senang napa sedih, Bu? Bu, ini kita sih efek sahur nonton dia mau sahur katahan ini ngantuk pada sih. Senang apa sedih, Bu, ketika Ramadan sudah hampir berlalu? Kalau senang namanya manusia, ada perasaan sedih, ada juga perasaan senang. Mudah-mudahan kesedihan kita, kesenangan kita itu yang benar, yang buatan berarti sing neko lagi.
Sedih kita dalam artian kita akan segera ditinggalkan oleh bulan yang sangat agung, bulan yang istimewa. Kayaknya kurung apa-apa nang bulan Ramadan iki wis delamaning arep bubar, delamaning arep habis. Aku ingin kayaknya puasanya sih ada hal-hal yang tidak baik, mau memperbaiki diri kayaknya wis meh bubar, meh rampung. Kemudian juga masih belum banyak amalan ibadah yang kita lakukan, karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan mengobrol pahala. Ternyata ketika di muhasabah di Ramadan terakhir, kayaknya aku ingin maksimal dalam beribadah, maka sedih. Karena tidak ada bulan lain sebagaimana bulan Ramadan. Sami keistimewaannya. Tetapi kita sedihnya bukan karena dalaman badan kayak ini. Bilang dalaman badan tapi urung ana sing go agan go badan urung tuku lambe ini itu dan sebagainya. Belum punya makanan yang akan disandingkan di meja untuk menjamu tamu. Belum menyiapkan THR di sama badan putra putri lan putune pun misalkan. Nah itu juga sedih yang ya manusiawi, ya kan, tetapi kesedihan kita mudah-mudahan kesedihan yang seperti para sahabat dahulu. Sedih karena akan ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang mungkin kita tidak akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Buatan jaminan. Kita tahun ini tes wonten Ramadan apa buatan bu? Tes ini selama belum kiamat, setiap tahun pasti akan menemukan bulan Ramadan. Akan tetapi apakah ada jaminan bagi kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang? Kan buatan jaminan. Maka di Ramadan terakhir ini kita kencangkan kembali sarung kita dari Pak Masbur. Walaupun dulu Rasul katanya nggak pakai sarung. Artinya apa? Kita kuatkan kembali amal ibadah kita. Kita perkuat kembali semangat kita dalam beribadah pada Allah. Yang kadang-kadang di Ramadan akhir ini kan sudah banyak sekali urusan gitu. Sudah banyak sekali urusan nopo kemauan lah. Akan tetapi segala urusan keduniaan ini jangan sampai melalaikan kita, jangan sampai melupakan kita bahwasanya kita masih berada di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti menyesal. Kemudian berbahagia karena memang alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, dan harapannya akan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bahagia karena sudah bisa melaksanakan segala amal ibadah yang ada di bulan Ramadan, baik puasanya, sholatnya, infak sedekahnya, bahkan zakatnya. Berbahagia. Dan berbahagia pula ketika alhamdulillah bisa melaksanakan segala amal ibadah di bulan Ramadan dari awal sampai dengan akhir. Ini kebahagiaan sendiri. Kemudian juga kebahagiaan orang berpuasa kan ketika berbuka gitu. Kita merasakan bahagia, senang ketika akan datang waktu berbuka. Yang mungkin ketika di bulan-bulan yang lain waktu maghrib itu menjadi waktu yang biasa, mboten ditunggu-tunggu, mboten dientosi. Tapi ketika di bulan Ramadan ini waktu maghrib adalah waktu yang ditunggu oleh banyak orang. Maka berbahagia ketika berbuka, waktu berbuka. Kemudian juga bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa, sudah merasa kita mempunyai bekal. Jadi ketika menghadap kepada Allah dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang optimis, bahwa kita sudah membawa
sangu, sudah membawa bekal amalan ibadah di bulan Ramadan yang pahalanya luar biasa. Termasuk pahala puasa. Kalau ini sampun disampaikan, kalau kita beribadah sholat misalkan, antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu kan benten gitu pahalanya pun. Allah sudah memberikan besaran pahalanya. Kalau munfarid niku setunggal, kalau sakit berjamaah niku dikalikan 27. Nah, ini kan jelas pahalanya. Kemudian juga ketika kita berinfak, bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan ataupun pahalanya itu sampai dengan 700 kali lipat. Kemudian juga ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya langsung dikasih tahu oleh Allah bahwasanya ketika membaca Al-Quran itu satu huruf, pahalanya adalah satu huruf 10 kebaikan. Akan tetapi untuk puasa ini khusus, nanti Allah yang akan menilainya langsung. Kenapa masih dirahasiakan? Mungkin karena memang ibadah puasa ini ibadah yang berat, jadi nanti Allah sendiri yang akan menilainya. Mungkin karena saking besarnya pahalanya, atau seperti apa kita tidak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas nanti sebagai balasan dari pahala bagi orang-orang yang senang berpuasa akan disediakan jannah, akan disediakan surga yang pintu masuknya khusus bagi kita-kita yang senang melaksanakan ibadah puasa. Maka begitu luar biasanya pahala puasa kita di bulan Ramadan ini, sampai-sampai Allah akan menyediakan pintu khusus, namanya pun pintu Ar-Royan, pintu khusus yang mungkin yang lainnya masuk lewat pintu yang mana. Nah, kita bagi orang-orang yang soimin dan soimah, soimin itu orang laki-laki yang berpuasa, kalau soimah itu adalah orang perempuan yang berpuasa. Terus mudah-mudahan maneh kula menika namine soimah, mudah-mudahan menjadi wanita yang memang gemar ataupun sergap berpuasa, soim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai penambah semangat kita, walaupun di akhir bulan Ramadan ini tetap semangat dalam beribadah. Kemudian juga mudah-mudahan bisa dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di hari ini, hari yang ke-27 di Ramadan, Allah memberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita, baik dalam aktivitas menuntut ilmu, aktivitas dalam meraih rezeki, dan juga aktivitas-aktivitas dalam amalan ibadah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.